ketika negara kalah sama teroris ekonomi. Beberapa bulan terakhir, kenaikan harga minyak goreng atau migor sungguh di luar akal sehat. Di negara yang memiliki sekitar 16 juta hektar kebun sawit, kok terjadi kenaikan harga minyak goreng yang diikuti kelangkaan barang? Pertanyaannya, sejauh mana pengawasan dan antisipasi yang dilakukan pemerintah selama ini? Negara abai melakukan antisipasi karena begitu mudahnya pengusaha migor menaikkan harga dengan alasan harga buah tandan segar sawit naik. Akibatnya harga minyak mentah sawit atau CPU pun naik tak terbendung. Pengusaha CPU yang umumnya adalah oligarki tidak peduli dengan permintaan dalam negeri. Karena permintaan internasional meningkat tajam, mereka pun mengguyurnya ke luar negeri. Maka pasok ke pabrik migor dalam negeri menjadi tersendat. Nah, karena terjadi ekspor yang besar, pemerintah akhirnya menaikkan volume domestic market obligation bahan baku minyak goreng menjadi 30%. Angka tersebut ternyata tidak mampu membendung kenaikan harga migor yang membuat emak-emak meradang. Karena selain harganya yang sempat 70.000 per 2 liter di daerah tertentu, juga barangnya langka. Antrean panjang guna mendapatkan migor terjadi di kota-kota besar seantero Nusantara. Bahkan antrean migor pun sempat membawa korban meninggal dunia. Pemerintah sempat melakukan upaya subsidi terhadap migor termasuk kemasan. Pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah guna menekan harga. Harapannya supaya harga terjangkau masyarakat dan pasokan tidak menghilang. Upaya keras yang dilakukan pemerintah itu tidak membuahkan hasil. Malah yang terjadi migor hilang di pasar, terutama di pasar modern dan swalayan. Akan tetapi di balik hilangnya migor itu ada saja pihak tertentu yang mencoba menipunya. Pengusaha migor telah membaca kemampuan keuangan pemerintah. Mereka melakukan tekanan supaya harga migor sesuai selera pasar. Ketika pemerintah menggelontorkan uang mensubsidi harga migor, pengusahanya pun melakukan petak umpet. Mereka sengaja menyembunyikan produknya. Pengusaha migor menekan pemerintah sehingga akhirnya kalah dan membiarkan harga migor kemasan sesuai selera pengusaha. Pemerintah hanya fokus mengamankan harga migor curah yang ditetapkan 14.000 per liter. Sedangkan harga migor kemasan bervariasi dengan harga rata-rata 24.000 per liter. Akan tetapi, pengusaha migor betul-betul lihai dan licin seperti produksi. Begitu pemerintah fokus pada migor curah, produk kemasan dengan harga 24.000 per liter sangat mudah diperoleh, terutama di pasar swalayan atau modern. Padahal ketika pemerintah mensubsidi, mic tersebut langka, membuat kagum ibu teriak di mana-mana. Negara tidak mampu menurunkan harga minyak goreng. Kenapa? Karena pengusaha tahu kemampuan kantong pemerintah yang tidak akan mampu lama memberikan subsidi. Dalam kasus migor ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, pengusaha migor yang umumnya dikuasai oligarki melakukan tes case terhadap perekonomian nasional. Mereka melakukan uji coba yang kira-kira kalimatnya berbunyi, mempermainkan migor saja bisa kami lakukan dan membuat pemerintah kalang kabut. Bagaimana jika secara serempak kami mainkan juga harga kebutuhan pokok lainnya? Kedua, oligarki yang sering juga disebut pengusaha keturunan Cina ternyata mampu menundukkan pemerintah. Mereka seenaknya mengeruk keuntungan di tengah penderitaan rakyat yang secara ekonomi sangat terpuruk akibat COVID-19. Cara-cara yang dilakukan oligarki tersebut merupakan ciri sabotase ekonomi. Bahkan bisa disebutkan permainan migor oleh pengusaha yang memproduksinya merupakan bentuk terorisme ekonomi. Padahal selama ini pemerintah selalu mengatakan negara tidak boleh kalah kepada teroris. Tetapi kok negara kalah pada teroris ekonomi dalam hal minyak goreng? Apakah negara akan terus membiarkan terorisme ekonomi? Apakah negara akan terus membiarkan teror ekonomi oleh oligarki? Kita tunggu sikap dan tindakan tegas dari negara terhadap pelaku teroris ekonomi nasional itu.